Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 13 Juli, Pekan Biasa ke-15. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Matius, bab 11, ayat 25 sampai 27. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita sering atau bahkan pernah merasa berjumpa dengan orang yang merasa lebih tinggi. Entah itu merasa lebih kaya, lebih terpelajar, lebih gaul, dan lain sebagainya. Seringkali jatuh ke dalam kesombongan yang pada akhirnya membuat orang itu angkuh. Karena kekayaan, kepandaian, dan relasinya yang luas, ia berpikir bahwa segala sesuatu dapat ia selesaikan dan atasi dengan mudah. Orang seperti ini merasa gengsi untuk minta nasihat atau bantuan dari mereka yang lebih rendah, yang miskin, yang tak terpelajar, yang tak punya banyak relasi. Tetapi, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Karena merasa telah punya segalanya, orang sombong enggan belajar dan mendengarkan orang lain. Sikap seperti ini membuatnya tertutup dan tidak mampu memahami misteri ilahi. Orang sombong selalu melihat ke atas, padahal misteri ilahi sering dinyatakan dalam hal yang kecil dan sederhana. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabdanya hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa misteri kerajaan Allah itu disembunyikan dari orang cerdik pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Orang kecil adalah orang yang tidak memiliki banyak sumber daya, dan karena itu bersikap rendah hati. Orang rendah hati berpijak di tanah dan memandang ke bawah. Sekalipun pandai, ia merasa masih perlu belajar serta mendengarkan orang lain. Kitab Amsal juga mengingatkan, tinggi hati mendahului kehancuran, sementara hikmat ada pada orang yang rendah hati. Dalam bacaan yang pertama, Yesaya menubuatkan kehancuran Asyur yang congkak dan sombong. Di tengah kesuksesan, Asyur melupakan kebaikan Allah. Dengan nada retorik, Yesaya berseru, "Adakah banyak kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya?" Keangkuhan dan sikap tinggi hati bukan hanya tak berkenan pada Allah, tetapi juga akan mendatangkan kehancuran diri sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita semua dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dalam hidup kita. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi sombong dan tinggi hati, tetapi buatlah kami selalu rendah hati. Menambo Gusti, mugi tinar buka
pamrih pro abdi saged nampi sabda suci winedarno Gusti dawuh timbalanti supados jiwambo tansah nderek paduka paringa daya lumantar sang sabda supados pro abdi anglampahi dawuh suci. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.